Sampai sekarang kok bisa belum diketahui siapa Iya. pemiliknya gitu Pak. Gitu. Ya, ya Iya lah. Iya. menurut keterangan yang melakukan penindakan sama Iya. yang melakukan penelitian, Mhm. penyelidikan, Mhm. kalau emang betul belum tidak Iya, oke. belum diketahui pemiliknya ya memang belum kami ketahui pemiliknya siapa. Dari Jadi- pihak Bapak nggak bisa ini Pak, nggak ditelusuri gimana siapa yang pemilik atau siapa punya mobil ini, siapa ini gitu yang punya gitu Pak. Pemilik mobil nggak bisa dong sebagai Ah, pemilik barang, belum tentu. iya kalau mengenai apa itu perjalanannya itu nggak ada jalan ini surat jalannya siapa pemiliknya atau gimana Bu? Apa supirnya nggak bawa surat jalan gitu Pak, bawa barang sitaan itu gitu Pak. Buat kita mungkin nggak surat jalan. Ah. Nggak ada surat jalan. Nggak ada surat jalan yang waktu di penangkapan itu Pak. Berarti ilegal sama sekali gitu Pak. Ya barangnya pun ilegal. Iyalah barangnya gitu Pak. Maksud saya kan gini Pak. Mungkin kurang paham bahasa saya gitu Pak kan. Waktu penangkapan itu setidaknya kan surat jalan orang itu ada gitu Pak. Waktu buang barang nggak ada gitu Pak. Oh sampai sekarang belum tahu gitu Pak. Siapa pemiliknya gitu Pak. Karena ini nggak jelas nilai. Gitu. Iya ketua ya. Tadi kan sudah dapat keterangan. Iya. Nggak ada surat jalannya. Iya. Belum diketahui pemiliknya. Pemiliknya. Oh gitu ya. Dari supirnya nggak ditanyakan nih siapa pemiliknya atau siapa ya apa namanya tuh distributor atau apanya importirnya gitulah Pak. Gitu. Dari supirnya gitu. Itu semua masuk ke PAW. PAW. Yang hasilnya kenapa kita Mhm. berkeputusan untuk barang itu akhirnya dinyatakan sebagai PNN, itu semua ada di PAW. Mhm. Jadi ini nggak bisa dari Bapak tindak lanjutnya ke pihak kepolisian nggak ada gitu Pak untuk mencari nama siapa yang pemiliknya gitu dari dicari pihak kepolisian gitu Pak gitu Pak. Sudah dilakukan apa? Ini kita sudah sesuai dengan KUHP, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pabean juga Iya. sesuai seperti itu. Sudah kita lakukan semua. Sudah koordinasi dengan pihak kepolisian gitu untuk mencari tahu siapa pemiliknya gitu Pak. Iya. Gitu Pak. Kita belum sampai ke situ ya. Kita masih dalam masa penyidikan lanjutan. Jadi asal ditangkap aja gitu Pak. Gitu. Asal ditangkap. Kan tadi kan setelah ditangkap oleh pihak bea cukai nggak tahu punya siapa. Kan saya bertanya tadi apa nggak koordinasi dengan pihak kepolisian untuk ditelusuri siapa yang pemiliknya gitu Pak gitu. Kenapa sampai 1 bulan pihak bea cukai belum tahu siapa pemiliknya gitu. Iya. Apa nggak ada koordinasi dengan ini pihak kepolisian untuk mentelusuri gitu Pak. Enggak lucu itu Bapak. Gitu, Pak. Kesannya apa? Bilang lucu. Masa sampai 1 bulan tidak tahu sampai sekarang siapa pemilik sebenarnya? Apa nggak lucu itu? Gitu Kita Pak. itu penyidikan udah dua mingguan lah. Iya. Iya. Jadi nggak. Kita menghasilkan hasil PAW itu, Iya. pada akhirnya kita membuat kesimpulan untuk barang itu ditetapkan untuk menjadi barang milik negara, disita. Betul Pak. Cuman kan setidaknya kan dari pihak Bapak belum tahu siapa importirnya gitu. Apa nggak ada koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menelusuri gitu Upaya Pak? sudah dilakukan oleh pihak kami selaku melakukan penangkapan, tapi memang kami sampai saat ini belum dapat informasi mengenai siapa pemiliknya. Itulah udah koordinasi dengan pihak kepolisian gitu Pak untuk ditelusuri siapa yang pemiliknya gitu. Bega sekian dengan siapa gitu Pak. Biar pihak kepolisian bisa mentelusuri gitu Pak. Kalau tidak mampu, kenapa nggak dilaporkan ke kepolisian? Kepolisian kan lebih cerdik dia dalam hal ini. Iya. terus kita Mengapa artinya? Masa sampai 2 minggu tidak tahu pemiliknya? Kan nggak masuk di akal. Harun Masiku nggak ketahuan tuh. Ya. Harun Masiku juga nggak ketahuan sampai di mana dia. Oh Pak, Ya, saya 3 tahun mengapa BAP Pak? Saya dari TNI. ya. 5 hari bisa saya bongkar itu semua. Jadi kalau seperti begini rasanya tidak tahu pemiliknya, rasanya tidak masuk di akal.
Nggak masuk di Kalau akal. Bapak bilang itu nggak masuk di akal, bantu kami. Kan itu saya bilang, bantu kami untuk memberi informasi seperti apa. Kan nggak mungkin saya menangani daripada urusan orang bapak. Orang bapak kan bea cukai. Kami kan sebagai lembaga hanya ingin bertanya dalam hal ini. Jadi di undang-undang kami, jika orangnya sudah tidak mampu lagi kita ketahui siapa pemiliknya. Undang-undang berapa tuh Pak? Undang-undang kepabeanan lah, nomor 10. Oh ya. Barang hasil penegahan teman-teman bea cukai ditetapkan menjadi barang milik negara. Nanti kemudian dimusnahkan pada akhirnya. Kapan rencana mau dimusnahkan Pak? Kita belum tahu kapan. Biasanya sih kalau untuk barang-barang seperti ini kami berkoordinasi dengan beberapa kantor bea cukai seperti kantor Belawan, kantor wilayah, kantor Medan, kantor Teluk Nibung, dan biasanya pemusnahannya dilakukan di pangkalan bea cukai Belawan. Sana nanti dimusnahkan. Maaf. Karena di sana memungkinkan tempatnya dilakukan pemusnahan. Maaf dulu Pak, mohon izin dulu bertanya gitu Pak. Sebelum untuk pemusnahan itu apa nggak dipertanyakan oleh kantor wilayah gitu Pak, bahwa itu Pasti tidak ada BAP-nya, siapa pemiliknya, gimana gitu. Pasti kami Gitu. ngelapor lah. Setelah dibuat BAP-nya, tapi pemilik yang barang itu nggak diketahui Bapak gitu. Iya, koordinasi dengan kantor Apa nggak malu Bapak gitu Pak? koordinasi, BAP-nya nggak lengkap gitu Pak. koordinasi dengan kantor wilayah mah pasti. Iya. Malah kami malah dipersalahkan jika tidak ada koordinasinya. Membawa barang itu ke Belawan sekarang pun itu berdasarkan koordinasi dengan kantor wilayah. Betul, tapi itu kan BAP-nya nanti waktu di BAP kan siapa pemiliknya, siapa yang apa ini gitu Pasti kan. sudah kami laporkan. Karena sudah kami laporkan BAP-nya seperti itu, akhirnya diputuskan bersama bahwa barang silahkan dibawa ke Belawan. Itu termasuk BAP cacat dong Pak. Dalam arti soalnya pemiliknya nggak ada tertera siapa gitu waktu disidangkan bahwa untuk pemusnahan gitu Pak. Cacat hukum gitu Pak, termasuk Pak. Kami kan Gitu. belum mulai penyidikan, masih penyelidikan. Ya sebelumnya kan setidaknya Bapak udah tahu siapa importirnya gitu Pak, siapa pemiliknya gitu Pak. Kan Bapak ini bilang Iya belum tahu, tapi kan kenapa nggak koordinasi dengan pihak kepolisian Iya. gitu mengetahui Pak? Ngomong Udah 2 minggu loh lempar Pak, kepolisian. udah hampir sebulan gitu Pak. Gitu. Seharusnya dilempar ke pihak kepolisian. untuk tindak pidana kepabeanan secara peraturan kami yang menangani, bea cukai yang menangani. Ingin kasih intelnya? Setidaknya kan ada gitu kasih intelnya Pak, untuk menelusuri siapa pemiliknya gitu Pak. Kalau memang Bapak nggak berkenan dengan pihak kepolisian untuk ini dilibatkan gitu, berkoordinasi gitu Pak. Kasih intelnya, kayak kejaksaan kan nggak ada kasih intelnya untuk menangkap siapa si pelaku gitu. Setidaknya udah tahu si pelaku itu korupsi itu udah mau apa gitu. Jadi diterbitlah red notice gitu Pak. Seperti gitu. Sama dengan kayak kita yang di pabean apa nih, bea cukai ini gitu Pak. Kenapa nggak sampai sekarang Bapak belum mengetahui siapa pemiliknya, siapa importirnya? Masa hanya tangkap aja gitu, tapi dokumennya siapa pemiliknya nggak ada gitu Pak. Betul. Menurut Bapak gimana? Apa bagus sih gitu pelaksanaan Bapak gitu? Kejadian seperti ini udah sering kali berulang. Ditangkap di jalan, kita nggak tahu pemiliknya, akhirnya ditetapkan jadi BMN, dimusnahkan. Kalau memang ada pemilik Pak, tapi Bapak kan pihak Bapak sekali ini nggak ada mengetahui siapa pemiliknya gitu Pak. Pemiliknya kita musnahkan aja. Loh, nggak di BHP dulu, dilengkapi di BHP-nya siapa pemiliknya gitu Pak, importirnya gitu Pak. Kan di importirnya nggak ketahuan. Nah justru itulah Pak kita pertanyakan kenapa nggak ada yang sampai sekarang nggak belum di itu Pak. Importirnya nggak ketahuan. Berarti udah menyalahi aturan Bapak gitu Pak, gitu.
Cukai Kuala Tanjung tidak mau melapor sama polisi, memang aku memang dikondisikan seperti itu. Gitu, Karena ini Pak. barang-barang ilegal, ya kan? Seharusnya barang ilegal dari tim bea cukai ya kerjasama sama pihak kepolisian Iya. cari. Nah sampai 1 bulan ini akhirnya dari bea cukai Kuala Tanjung membawa pergi ke Belawan alasannya kan gitu kan. Jadi Nah, saya silakan aja mau nanti. dimusnahkan. Iya. Entah-entah kita nggak tahu dimusnahkan atau tidak kan gitu kan. Nah. Nah ini Nanti tanya. pada saat pengusahannya kami undang. Jadi maaf lah ini, Kami tidak berani juga melakukan tindakan seperti itu. oh Pak, mohon maaf lah ini mau bertanya gitu Pak. Kalau lebih besar lagi kasusnya gimana itu Pak? Bapak tangkap kayak narkoba, tapi importirnya nggak tahu Pak siapa pelakunya. Bang, kalau Bisa nggak dia narkoba- BHP-nya, Pak? narkoba, Ah. kita langsung serahkan ke BNN. Iya, tapi kan pemiliknya nggak tahu orang Bapak. Sama seperti yang kejadian ini, gitu. Abang terlalu jauh mikirin Loh, narkoba. Pak, saya ibaratkan gitu Pak. Kasus yang lebih besar lagi daripada ini. Ini kan masih kecil namanya. Iya, Seujung udah kuku dijelasin. dibilangnya. Kalau Tapi kita pemilik nangkap nggak ada gitu narkoba, Pak. Ah. Kita langsung serahkan ke Begitu kami BNN. tangkap langsung kami serahkan. Iya, tapi pemiliknya nggak. Kalau nggak tahu Bapak gimana Pak? Untuk Gimana pemiliknya? sama dengan yang kayak gini Pak gitu. Sebentar. Kalau kami Ah. nangkepnya di bandara yang dibawa oleh penumpang, itulah pemiliknya. No, belum tentu Pak siapa pemiliknya Pak. Kami nangkepnya di Gitu. bandara, Fokus saya. penumpang bawa narkoba. Oke, ya itulah pemiliknya. Iya, maksud saya kan gini Pak. Belum tentu yang apa itu yang pembawa itu pemiliknya Pak. Bisa juga kurir atau di apa gitu Kan Pak. tadi kami sudah jelaskan, Ah. kalau kami nangkap narkoba di bandara, pembawa dan barangnya langsung kami serahkan ke BNN atau pihak kepolisian. Jadi seperti inilah Pak. Udah sejak mana Bapak sama pihak kepolisian Pak gitu. Itulah intinya dulu Pak. Kenapa nggak sampai sekarang pun pemilik yang belum diketahui orang Bapak gitu. Gitu. Di undang-undang kami dimungkinkan tindakan yang sedang kami lakukan ini. Jadi jika pemiliknya tidak diketahui, Ya. barang ditetapkan menjadi barang milik negara. Dan begitu kami tetapkan menjadi barang milik negara, kita buatkan skep, dan skep itu kami kirimkan ke kantor wilayah Ya betul. dan kantor pusat. Dan mereka nanti yang akan mengawasi kami, bener nggak nih barangnya. Kami laporkan sekian bal. Tetap dalam pengawasan kantor wilayah maupun kantor pusat. Jadi nggak masuk ke BAP gitu Pak. Siapa pemiliknya apa gitu Di sebelum BAP sudah supirnya, dimusnahkan gitu. Tapi supirnya tidak bisa mengatakan, tidak mengetahui juga siapa pemiliknya. Oke, berarti gitulah kinerja orang Bapak gitu loh Pak ya. Kecuali kami tangkap di laut. Jadi Pak, Pemilik kapal yang bawa kapal Iya. sudah pasti itu yang bawa. jadi Itu pemilik. berarti kami perlu ini ke kantor pihak kepolisian gitu untuk menanya gitu Pak ya. enggak begini aja. Gitu Pak. Begini Bahwa aja. Bapak nggak ada koordinasi dengan pihak kepolisian. Kenapa nggak dilibatkan gitu Pak? Gitu. Jadi yang mau saya tanya Gitu. sekarang, Gimana? ini dibawa kemana? Ke Belawan. Lawan. Ada surat perintahnya. Ada lah. Kami boleh lihat Pak? Kalau menunjukkan boleh. Iya. Juga. Nah. Saya tunjukkan. Iya. Rekam apa? Enggak usah direkam. Enggak, saya foto dulu gitu Ya, Pak. dipoto Ini lah. kan Ya nggak usah lah, kalau surat Loh. tugas itu kantor menugaskan ke pegawai kita untuk mengadakan pengawalan ke Belawan. Itu internal kita. Enggak